Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan kami di malam ini. Segala puji, puja, dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini yang telah memberikan waktu, usia, kasih karunia-Nya untuk kita kembali bertemu dalam acara bedah buku yang sebetulnya uh, tidak terencana karena bab 11 ini muncul setelah ada beberapa kejadian, mungkin seperti itu. Dan sangat bersyukur sekali karena tema malam ini saya sangat yakin, 100% yakin bahwa ini adalah hasil dari praktek ataupun proses uh, mengalami kejadian-kejadian dalam hidup yang dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti dari awal hingga akhir, tentunya apa yang kita uh, mengerti, apa yang kita pahami, dan kita alami, ini akan sangat terkait di dalamnya. Dan malam ini Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita narasumber utama, yaitu Bapak Budi Yuwono, sebagai penulis dari buku SQ Power dan SQ Reformation. Jadi saya langsung saja berikan waktu dan kesempatannya untuk Pak Budi. Silakan Pak Budi, monggo Pak. Oke, baik Pak Jiran. Terima kasih atas penyelenggaranya yang lagi sibuk ini Pak Jiran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita panjatkan puja puji syukur ya kepada Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih Pemurah ya. Hari ini tadi Pak Jiran sebutkan tidak terduga ya kita harus men-sharingkan ini lagi ya. Jadi bab 11 ya ini praktikum iman Allah ini sangat-sangat penting. Ya karena ini sebetulnya saya pernah alami gitu ya. Tapi rema untuk sampai ke detail ini nggak muncul ya. Ini sudah tersinggung juga di seluruh bab sebetulnya dari bab 1, 8 ya 9, 10 ini sudah disinggung ya, tapi yang utuh seperti ini ya baru ini gitu. Jadi eh, pengalaman saya ini dan kebetulan ada teman kita terkasih ya, lagi mengalami. Nah saya terpicu gitu. Nah terpicu ya biasa kalau saya terpicu ya saya tanya dengan Roh Kudus, tolong saya ajari lagi, saya begitu. Ya sudah saya iseng-iseng nulis gitu. Ajari, ajari, ajari. Saya hubungi Pak Jiran gitu. Ya sudah Pak Jiran siap gitu ya. Nah, terus saya ini harusnya sudah selesai semua kan, udah pasca sarjana saya bilang sama Roh Kudus, saya ngobrol begitu. Ini kan di luar itu semua, tinggal Pak enggak. Ini justru yang paling penting. Makanya harus masuk di bab 11. Ya ini introduction-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi praktek iman Allah sebetulnya. Ya, bukan iman manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau iman manusia udah mudah lah itu ya. Semua sudah bisa melakukan. Nah ini sebenarnya dalam kurung ini firman ya. Tanpa iman tidak mungkin kita itu bisa memperkenan Allah. Ya, atau dalam kata lain mustahil. Lah ini kan luar biasa pentingnya. Makanya kita harus kita gali di sini. NSQ Power. Nah ini buku. Oh maaf, ini kok langsung tadi ke situ ya. Ini kita ulang lagi, merdeka dari pikiran, ya. Jadi moto daripada institusi kita, SQ Reformation Center, merdeka dari pikiran, ya. Merdeka itu kita sebagai pengendali pikiran, ya. Dan pikiran ini
adalah keturunan ruh dari Allah. Ya, jadi apa namanya ruh epigenetik kalau kita dulu belajar di apa bukti ilmu pengetahuan ya itu dulu ini ruh epigenetik kita bukan keturunan ya keturunan daging dari orang tua kita tapi sebenarnya kita yang paling penting adalah keturunan ruh epigeni epi itu di luar genetik itu genetika keturunan jadi genetika ruh dari Allah. Nah ini ya jadi kita merdeka dan sebagai pengendali pikiran. Pikiran tidak lain adalah sebuah kecerdasan, sebuah pencerahan, ya kesadaran, ya, dan itu pikiran spiritual kita, ya, dan pikiran spiritual kita ini adalah diri sejati kita yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus hidupi, ya, dan bentar ya tadi katakan. Ini ya pikiran kita ini bersama dengan roh Allah yang di dalam kita itu berkuasa ya menerima otoritas kuasa di bumi ini atas makhluk ciptaan Allah ya yang rohani, jiwani, jasmani dan duniawi atau materi ya itu. Oke. Ini buku saya yang pertama itu kita singgung supaya Bapak Ibu yang belum apa kenal bisa kenal ini SQ Reformation Award-nya daripada Roh. Ini yang kedua tahun 2022 ya Why dan How-nya Roh SQ Power. Jadi yang kita bahas sekarang ini berhubungan dengan buku saya yang kedua yaitu SQ Power. Ini ya Bapak Ibu karena ini apa namanya harus dimasukkan. Kenapa harus dimasukkan ke bab 11? Ini adalah kelanjutan daripada buku saya SQ Power dan kelanjutan daripada bab 9 dan bab 10. Jadi lagi-lagi ada disclaimer atau sanggahan ya dari saya tentang ini adalah tingkatan bukan tingkatan ya jadi urutan spiritualitas itu. Kita ulang ya. Pertama itu SQ Reformation itu adalah wordnya roh, itu D3, itu sunnah. Nah S1 ini tetap wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah why dan how-nya roh ini yang di buku saya. Jadi tolong Bapak ini harus lulus dulu. Ya, baru kita ke S2 kurikulum sorgawi ya. Jadi bab 9 yang sudah kita yang bahas dan S3 penciptaan ilahi ini bab 10. Ya, dan sekarang ada S4, enggak tahu saya di S4 itu titelnya apa, profesor, enggak tahu saya. Ini justru praktek gitu, praktikum iman Allah bab 9. Ya, ini sebenarnya praktikum dari seluruh bab dari bab 1 sampai bab 10. Ya, kenapa ada disclaimer harus urut. Kalau kita langsung di nomor 5 ini S4 ini kita balik jiwani pikiran jiwa yaitu mengandalkan kuasa dan kemampuan kita, kemampuan diri kita. Nanti jatuhnya tinggi hati dan ego. Ya, Bapak, ini hati-hati lagi. Ini ujian yang paling sulit di sini, ya. Jadi S1 itu yang buku saya pikiran spiritual itu lahir ya. Jadi Bapak Ibu sudah lahir semua. Nah, S2 ini adalah pikiran jiwa tunduk kepada pikiran spiritual ini S2. Ya, jadi apa namanya? Hidup menghidupi hukum kinerja ruh ya dan hukum ruh ini sebetulnya nih S2 ini. Ya, pikiran jiwa sudah tunduk kepada pikiran spiritual. Nah, S3 ini pikiran panca indera bisa tunduk kepada pikiran spiritual, yaitu tunduk kepada hukum alam semesta, hukum kuantum fisik itu yang S3 ini. Jadi yang kita lihat ini jangan dilihat itu atau benda atau fisik, tapi ada kuantum yang di dalam roh Allah yang hidup dan merespon pikiran kita. Ini yang kemarin kita sudah bahas ya, penciptaan ilahi ini. Nah, sekarang S4 ini kita mempraktekkan semua karena
pikiran spiritual kita sudah lahir, pikiran jiwa sudah tunduk kepada pikiran spiritual, dan apalagi pikiran panca indera ini sudah tunduk kepada pikiran spiritual, maka kita bisa praktek. Pikiran spiritual kita sudah proaktif. Ini S4. Nah, ini sekarang ini. Ya, saya alami. Ya, dan Bapak Ibu semua pasti mengalami. Karena yang nomor satu adalah kita harusnya merdeka dari pikiran dan uang kan. Karena uang ini scoring point dari seluruh aktivitas kinerja kita di dunia ini, transit dulu di papan angka scoring point yaitu uang. Jadi semua manusia pasti mengalami. Nah, ini kita sudah sebutkan di bab-bab sebelumnya. Ya, tapi ini sebetulnya nih untuk mengatasi itu S4 ternyata. Ya, ini S4. Jadi praktek daripada ini bab 1 sampai bab 10. Nah, kalau pikiran spiritual ini proaktif, maka kita sebagai pengendali pikiran, pengendali uang. Ya, karena uang itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Dan sebagai pemberdaya karena ada Roh Kudus itu. Ini ya, kita ada pemberdaya ini, tanpa ini kita sulit. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ini sanggahan saya. Jadi tolong yang wajib ini S1 ini. Jadi titik baliknya itu di S1 ini. Ya. Ini sudah ada YouTube kita ya, sudah berapa 40 kan ya. Dan ini S2 S3 ini ada dua YouTube jadi 44. Jadi utamanya YouTube saya adalah untuk yang ini, yang S1 ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini isinya praktikum iman Allah. Ya. Bagaimana menjadi tadi pengendali dan memberdayakan iman Allah. Ini iman Allah ya Bapak Ibu yang kita bahaskan. Ini ada tujuh slide sebetulnya, jadi nggak terlalu panjang. Satu adalah hidup oleh iman Allah. Ya, nanti kita jelaskan. Dua, kenapa kok iman Allah itu? Ya, nanti kita bahas. Dan apa iman dan percaya itu beda. Ya, nanti Bapak Ibu ada yang bingung itu. Ya, ada iman Allah, ada iman manusia, ada percaya. Ya. Nah, ini empat nih, iman itu berlawanan dengan ketidakpercayaan. Ini nanti kita perhatikan, dan bagaimana kita yang sudah S4 ini, pikiran spiritual kita sudah aktif ini, bisa memerintahkan iman Allah. Kenapa kok kita harus perintahkan? Nanti kita bahas. Kita bisa perintah ya. Nah, ini yang 6 ini ya, ujian iman Allah. Nah, ini ujiannya apa saja sebetulnya? Bagaimana mengatasi itu? Dan yang terakhir adalah pemberdaya iman Allah adalah Roh Kudus. Ya, apa yang diberdayakan dan bagaimana memberdayakan. Jadi ada 7 ya Bapak Ibu ya. Ini semoga nanti praktekkan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang saya tulis di sini itu ya, nanti di buku saya itu bahasa manusia biasa. Memang itu sudah encoding dari bahasa firman kitab suci atau pewahyuan. Ya, bahasa roh sebetulnya sudah menjadi bahasa manusia biasa. Jadi yang saya tulis semuanya di sini itu sebetulnya turunan semua dari firman ya Bapak Ibu ya. Cuman bahasanya bahasa yang biasa. Jadi tolong Bapak Ibu bisa betul-betul meditate itu. Oke, jadi yang pertama hidup oleh iman ya. Hidup itu, kalau itu hidup itu hubungannya dengan bernafas ya. Bernafas oleh iman ya. Kalau ikan itu hidup dalam air, dia bernafas dengan air. Ya, kalau burung jasmani kita itu hidup oleh udara, bernafas dalam udara. Kalau tumbuh-tumbuhan itu hidup oleh sinar matahari dan air. Lah, kalau kita yang manusia roh, yang epigenetik, keturunan dari Allah itu, ya harus hidup oleh iman Allah. Ya, orang benar hidup oleh iman Allah. Jadi bukan hidup oleh
melihat. Nah, itu. Ya, pertama kasih Tuhan itu sama untuk semua manusia, tetapi kenapa tidak semua kita menerima? Ini kan pertanyaan besar sebetulnya. Ya, sebetulnya kasih Tuhan itu tidak pandang bulu. Dia hanya satu, dia pandang imannya di dalam kita. Itu yang dia pandang. Nah, kita memiliki apa tidak? Itu yang dia lihat. Makanya kita harus hidup oleh iman Allah sebagai nafas kita. Ya, gitu. Nah, ini semua firman ya Bapak Ibu. Ini semua firman semua ya, tapi kita jadikan bahasa seperti ini ya. Di buku saya itu semua juga firman. Tanpa iman Allah ya mustahil memperkenan Allah, tidak mungkin memperkenan Allah ya. Nanti kita bahas tanpa iman Allah mustahil menerima keselamatan spiritual Allah. Nah, dulu kita di buku saya sudah dibahas ya. Kita menerima anugerah itu melalui iman, anugerah dan iman. Tanpa iman Allah yang ada di dalam kita, kita tidak bisa menerima anugerahnya. Itu makanya mustahil terima anugerah. Nah, ini yang parah. Tanpa iman Allah, semua anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu mubazir dan sia-sia. Ya, dan tanpa iman Allah nomor 7, Tuhan itu tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Nah, kan sayang banget gitu loh, karena Allah itu ya segalanya gitu. Tapi nggak bisa berkarya nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kalau sebab tanpa iman Allah, Tuhan itu bukan tidak bisa membuat mujizat, ya. Tidak bisa membuat mujizat, bukan tidak mau, karena tidak ada iman kita ya yang sebagai alatnya ya untuk mewujudkan mujizatnya. Ini. Jadi kalau kita banyak ya mengalami masalah terutama keuangan dan kesehatan kita yang sudah ya nggak bisa diatasi, ini ada ini iman Allah ini yang bisa mengatasi. Ya ini luar biasa di dalam kitab suci itu Bapak Ibu kalau kita ngerti ini. Ya, ini kita hidup oleh iman, bukan karena melihat. Hati-hati ya ini Bapak Ibu. Kita kan mesti melihat itu. Yang kita lihat apa? Ya, mustahil terima anugerahnya. Ya, mubazir dan sia-sia. Tuhan tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Ya. Bukannya tidak mau, tidak bisa membuat, tidak ada sarananya. Ya, kalau dulu kita lihat sebenarnya kita PLN itu powernya tidak bisa masuk ke rumah kita karena cancer di depannya kita matikan. Seperti itu, macet. Oke, ini yang pertama. Nah, kenapa iman Allah? Ya, ini firman-Nya ya. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, yang mengalahkan dunia pemenang itu adalah iman. Ini yang mengalahkan dunia, Bapak Ibu. Luar biasa ini iman ini. Yang lahir ya apa? Ini pikiran spiritual kita kan yang lahir, yang S1. Dan iman ini salah satu buah roh, salah satu potensi dari pikiran spiritual yang sangat-sangat penting. Ini firman-Nya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan pemenang itu adalah iman. Ya Bapak Ibu harus fokus di situ. Ini firman yang luar biasa. Pemenangnya iman, bukan yang lain-lain. Nah ini lagi ini keras nih. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah ini berpengetahuan apa tentang iman Allah. Ya kita tahu lawan kita iblis itu kan jelas itu ya. Mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Ini binasa ini kita. Yang dicuri apa? Firman ini semua. Ini kita nggak ngerti ya boro-boro baca. Ya, yang sudah baca kayak saya ini ya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Boro-boro yang enggak ini ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, sekarang kenapa iman Allah ya? Iman Allah itu simpel, percaya ini iman manusia ya Bapak Ibu. Iman manusia itu percaya yang terlihat. Makanya timbul pepatah di Inggris itu seeing is believing. Ya, karena yang dilihat yang fisik dan yang natural. Ini. Tapi iman Allah ini percaya yang tidak terlihat. Nah, kebalik believing is seeing.
Kita percaya dulu baru bisa lihat. Karena dia percaya yang spiritual di alam roh, di alam surga, yang supranatural. Itu bedanya. Iman Allah dan iman manusia. Iman Allah banyak kita yang itu ya. Katakanlah kalau kita, oh iman Allah itu diajarkan apa ya, kita mau duduk di kursi gitu, kita punya iman. Jadi namanya apa ya, iman manusia kata itu pengajar-pengajar itu kita kita percaya itu iman manusia, kita duduk di kursi. Itu iman manusia. Kalau iman Allah nggak begitu. Ya, sekarang kalau itu ada kursi nggak ada kakinya. Lah, sekarang iman manusia pasti nggak mau duduk. Gitu. Atau kakinya cuma tiga gitu. Ya, kalau iman Allah nggak gitu loh. Karena nggak tergantung dari kursi itu berkaki tiga atau berkaki empat. Karena dia percaya yang tidak terlihat. Ini ya, iman Allah adalah bukti yang tidak terlihat. Buktinya di mana? Ya di iman itu. Iman adalah satu pikiran. Kita bisa melihat itu, walaupun belum terjadi secara fisik. Dan iman Allah adalah kepastian dari hal spiritual yang kita lihat itu. Dia udah pasti. Orang enggak pada lihat. Nah ini, ya Bapak ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau tanpa iman anugerah Allah itu kan di alam roh sudah dilakukan dan sudah dilakukan, sudah ada di dalam roh kita masing-masing. Ya itu tidak terlihat gitu. Lah kalau kita alatnya iman manusia, kita pasti nggak ngerti, tidak berpengetahuan. Ya tidak kita kalau itu sebagai harta karun ya kemarin sudah kita ajari ya kita di buku saya ya. Nggak ngerti kalau di rumah kita, pekarangan rumah kita ada harta karun. Karena kita pakainya dengan percaya yang terlihat. Ya, ya kita nggak ngapain. Ya, kalau kita percaya ini dengan iman, kita tahu bahwa ada anugerah Allah di dalam dimensi roh kita. Ya, itu berpengetahuan tentang iman, sudah ada di situ. Nah, yang melihat itu hanya iman Allah ini, potensinya yang bisa melihat. Ya, baru pasti kita nanti apa belajar bagaimana menerimanya kan gitu ya. Oke, jadi bukti dan kepastian hal spiritual ya ini adalah iman Allah ya. Makanya tanpa iman Allah tidak mungkin memperkenan Tuhan karena Tuhan itu roh ya, Tuhan itu roh, nggak fisik begini ya dan hubungan dengan Tuhan itu roh dengan roh ya. Cara pikiran spiritual. Dari hubungan dengan roh ini adalah hubungan pikiran ya Bapak Ibu ya. Ini hubungan yang paling intim dan paling pribadi. Ya, ini anugerah Tuhan ini sudah tersedia di dimensi roh. Ya, swalayan spiritual Bapak Ibu ada di sana. Nah, itu kalau nggak berpengetahuan, ya kita binasa, lapar, ya. Maaf ya, miskin. Padahal ada swalayan di ruh kita, ada di dalam kita, sudah dikerjakan. Ya, iman Allah ini juga anugerah kan sudah kita sudah belajar ini anugerah untuk mengambil dan menerima anugerahnya yang di swalayan di ruh kita ini. Makanya di buku saya sudah di apa namanya ajarkan bahwa iman Allah ini sudah kita miliki melalui kita percaya kepada keselamatan spiritual Allah. Sudah kita miliki ya. Jadi apa namanya harta karun itu sudah kita miliki di pekerangan rumah kita. Ya, iman Allah itu. Inilah uang surgawi. Sebetulnya uang spiritual ini, Bapak Ibu. Tadi kalau ada swalayan ini, ya ngambilnya nggak pakai rupiah, nggak bisa. Itu fisik. Ngambilnya ini dengan iman. Kita harus punya uang spiritual. Inilah uang spiritual itu. Ya, uang surgawi itu untuk mengambil anugerah Allah yang sudah tersedia di dalam dimensi roh yang ada di dalam kita. Ya, kalau gitu ini tinggal ngambil-ngambil aja swalayan kita di situ. Ya, tapi uangnya adalah iman Allah ini.
Ya, jadi iman Allah ini juga banyak disalah tafsirkan ya, ditafsirkan, dipelintir oleh pikiran jiwa menjadi digampangkan iman kepada Allah ini iman manusia. Ya, iman Allah gitu. Ya. Atau juga sebagai iman manusia ya. Kalau iman manusia ini uang palsu. Ya di surga nggak laku di situ. Iya Bapak Ibu ya. Kenapa iman Allah? Kenapa tanpa iman Allah itu tidak bisa mustahil bisa memperkenan Allah. Anugerahnya nggak bisa kita terima karena ini sebabnya. Ya Allah itu di dimensi roh Bapak Ibu. Makanya ya kalau saya orang listrik, pelajaran orang listrik itu dengan mudah bisa mengerti listrik walaupun tidak kelihatan. Ngerti pulsa HP itu ya pernah belajar gitu. Makanya saya bisa percaya 100%. Kalau orang ini nggak bisa kasat mata, nggak bisa kasat rasa, nggak bisa kasat akal ya, ya dan tidak bisa kita akses. Tapi saya percaya 1000% karena ditulis di dalam kitab suci. Itu saja sebenarnya apa namanya itu switching-nya ada di situ. Transformernya. Ya kalau Bapak Ibu memahami ini semua firman ya Bapak Ibu yang saya mudahkan untuk Bapak Ibu bisa mengerti dan mempraktekkan. Nah, inilah kenapa iman Allah. Oke, baik. Sekarang yang ketiga, bedanya iman dan percaya. Ya, iman adalah dasar dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada iman, ada harapan. Nah, ini apalagi bedanya? Ada iman, ada harapan. Ya, iman Allah ini pikiran spiritual, potensi pikiran spiritual ini adalah kata benda, Pak Ibu. Ya, kata benda. Kalau percaya, ini pikiran jiwa, ini kata kerja. Ya, percaya kepada apa, kan gitu. Kalau iman Allah ini kata benda, ini ada di pikiran spiritual kita. Salah satu buah roh kita, salah satu potensi pikiran spiritual kita. Dua, anugerah Tuhan itu kita sudah bahas, itu universal, siapapun mendapatkan, tapi tidak otomatis. Kita perlu percaya pikiran jiwa kita kepada apa? Kepada iman Allah ini. Ya, jadi kita harus percaya kepada iman Allah ini yang tadi sudah kita sebutkan. Tiga, Tuhan adalah pemulai dan pengakhiri kerja iman Allahnya. Ya, kan iman ini ditandai dengan turunnya pertama adalah rema, pewahyuan sampai hasilnya. Nah, ini yang rema ini dari Allah, hasilnya nanti penentunya juga Allah. Dari sini ada waktu. Mengapa diperlukan panjangnya iman Allah, bukan besar kecilnya iman Allah. Ya, jelas ya Bapak Ibu semua ya. Dan ini penghalang iman Allah ini ya. Ini ditulis di kitab suci, maka saya garis bawahi penderitaan dan kekecewaan. Waduh, ini luar biasa ya Bapak. Ini penghalang utamanya. Padahal tanpa iman Allah, tidak mungkin memperkenan Allah, tidak mungkin menerima anugerahnya. Tidak mungkin Allah bisa berkaya di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak bisa memberikan mukjizatnya, bukan tidak mau. Nah, hati-hati dengan penderitaan dan kekecewaan ini. Ini adalah aniaya iblis, ya, sakit dan miskin ini. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini yang menekan derita kekecewaan ya masalah kan. Ini jelas di kitab suci ya. Hati-hati dengan penderitaan. Kalau itu ada masalah, ya pasti kita menderita, pasti kita kecewa. Tapi itu di jiwa kita. Nah, makanya pikiran spiritual yang proaktif tadi, yang S4 harus take over, lalu support. Gitu. Nah, ini penghalangnya ini dari iman Allah ini. Nah, ini perlu panjang iman Allah nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Panjang iman, jadi jangan berhenti percaya. Waduh, percaya tadi. Percaya ini adalah pikiran jiwa, kata kerja kepada iman Allah. Jangan berhenti. Walaupun iman Allah itu nggak kelihatan. Ya, jangan percaya kepada yang kelihatan. Kita hidup oleh roh, kita hidup oleh iman Allah tadi sudah firman-Nya jelas.
Ya, panjang iman yang kedua adalah tetap memiliki harapan. Ini, iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan ini penting. Ya, harapan itu pikiran jiwa. Iman Allah itu adalah pikiran spiritual. Ya, harapan itu kalau kita punya AC di rumah itu, harapannya adalah remote controlnya. Ini ya harapan ini. Nah, iman Allah ini adalah kompresor daripada AC tersebut ya. Jadi remote AC ini kan ada settingnya ya. Itu udah harapan kita ya. Itu penting banget ya, sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau kita nggak punya harapan gimana? Ini tadi karena penderitaan dan kecewaan ini. Ya panjang iman Allah ini jangan pernah kecewa dan putus asa. Itu harus tetap miliki harapan. Nah, ini adalah yang bisa adalah pikiran spiritual. Salah satunya disebutkan di firman itu kesabaran, sabar. Sabar buah roh. Ini yang menopang iman Allah sampai dengan tujuannya. Sabar supaya kita tidak menderita dan kita tidak kecewa. Ya ini diomongin gampang, ya tapi kok nggak ngalami, nggak bisa Bapak Ibu. Harus ngalami supaya buah roh ini berbuah, bertumbuh, ya pikiran jiwa ini bertumbuh, metamorfose. Ya ini maksudnya gitu loh Bapak Ibu. Ya jadi kayak berlian itu kan apa ya di dalam kondisi yang ekstrim di dalam bumi kita ini hingga terjadi berlian, tekanan temperatur yang betul-betul ekstrim yang menghasilkan berlian. Di situ Bapak Ibu, ya jangan kecewa dan putus asa. Asa ini kan harapan nih, putus harapan. Ya karena ini perlu remote AC ini. Tanpa remote AC kompresornya enggak jalan. Dinginnya, anugerahnya, dinginnya enggak datang. Nah nih, panjang iman jangan gagal percaya kepada iman Allah, ya beralih kepada iman manusia. Ini tetap percaya, walaupun nggak terlihat. Lebih mudah loh Bapak Ibu kalau nggak terlihat itu percaya, menurut saya loh ya. Kalau percaya yang terlihat, kalau yang dilihat itu lagi pergi, lagi hilang, kita kan nggak percaya. Kalau ini kita percaya terus memang itu kekal. Gitu. Nah ini panjang iman Allah adalah sebuah buah roh, yaitu iman Allah. Ini ya iman Allah ini satu buah roh. Ya nanti kita yang dulu buah roh yang 9 itu salah satunya adalah iman. Ini nggak bisa hilang, ini kekal Bapak Ibu. Kekal di dalam kita. Cuman kita karena kalau percaya kita ini yang masalah, ya bisa hilang, bisa timbul. Ini makanya tetaplah percaya, ya jangan gagal percaya kepada iman Allah. Jadi yang salah bukan iman Allah, oh saya nggak punya, ya Allah cabut dan sebagainya. Bukan, ini percaya pikiran jiwa kita Bapak Ibu. Ya maka jangan sampai apa namanya putus asa, kecewa dan putus asa. Ya dengerin enak nih Pak Budi gitu. Ya, benar tapi saya ngalami gitu Bapak Ibu. Baik, ini ketiga ya Pak, iman dan percaya. Nah, sekarang ada iman ya versus ketidakpercayaan. Nah, ini apa lagi? Ya, ini ada di firman ini seperti ini ya. Ini ada bapak yang anaknya itu kerasukan roh yang besar ya disebutnya legion. Legion itu apa ya? Kalau tentara itu batalion ya. Nah, itu muridnya yang 12 tuh nggak bisa membebaskan itu. Nah ini bapaknya akhirnya bilangnya, aku beriman Tuhan, tolong aku yang tidak percaya. Nah ini kan bingung kita. Aku beriman Tuhan, tapi aku punya, ya bukan punya, beriman lah, punya iman ya. Tapi tolong aku yang tidak percaya. Murid-muridnya juga bilang, kok saya nggak bisa kepada Nabi Isa, gitu loh. Tambahkan iman kami, disuruh nambah kan gitu. Dulu kita belajar bahwa iman Allah itu satu ukuran supranatural. Nah jawabnya ya kamu kalau punya iman satu biji sesawi saja sudah cukup ini. Ya karena bahkan engkau kurang percaya. Ini yang kamu nggak bisa jadi. Ya
Makanya tadi iman dan percaya itu penting. Kurang percaya ini. Ya sumber iman Allah itu dari firman Tuhan, sumber ketidakpercayaan itu dari fakta duniawi yang dilihat, ya yang terlihat, masalahnya terobsesi oleh yang terlihat. Lihat manifestasi anak yang dirasuk tadi, waktu nggak karu-karuan gitu sudah kendor percayanya di situ. Itu masalahnya. Dan kalau kita mempunyai iman, yang itu adalah pikiran spiritual dan ketidakpercayaan pikiran jiwa, kita disebutnya apa? Mendua hati. Mendua hati itu dalam kitab suci adalah apa? Munafik. Itu dimuntahkan oleh Allah. Gitu. Ya. Ketidakpercayaan itu membatalkan iman sehingga kita tidak bisa terima janji anugerah Tuhan. Hati-hati dengan ketidakpercayaan ini. Dan ketidakpercayaan ini menetralkan iman sehingga kerja iman ini tidak efektif, ya di mana kita bimbang dan ragu kayak tarik-tarikan gitu Bapak Ibu. Kalau kita ada kuda narik ke kiri enggak, tapi yang dilawannya ada kuasa lain yang menarik ke kanan seperti itu. Ya imannya kerjanya bagus ya, tapi ada ketidakpercayaan ini yang menetralkan iman, yaitu bimbang dan ragu kepada yang kita lihat. Ya, ini kita semua harus meditatekan ya Bapak Ibu ya. Supaya pikiran spiritual tadi proaktif, ya full power gitu ya. Nah, ketidakpercayaan ini menyesatkan iman. Ya, ini dari tujuan harapan tadi, harapan doa sehingga tidak terkabul. Harapan tadi kan kayak kayak remote AC yang kita set katanya temperaturnya 18 derajat gitu ya. Nggak sampai ke situ, itu namanya sesat. Ya. Nah, tidak percaya ini keras dan degilnya pikiran jiwa karena ya tiap hari kita terobsesi dengan hal natural dan fisik. Padahal iman ini percaya kepada yang supranatural dan spiritual yang ada di dalam roh. Ya, dalam roh nyata, lebih nyata dari yang fisik ya Bapak Ibu. Ini kuncinya dari situ. Semua yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 11 ini. Bahwa kita harus sadar itu. Makanya pikiran spiritual itu sebuah kecerdasan. Sebuah kecerdasan, sebuah kesadaran, sebuah pencerahan pikiran jiwa kita sehingga bisa percaya kepada hal-hal yang spiritual yang ada di alam roh yang nggak kelihatan dan kita bisa diakses dengan pikiran jiwa itu sebetulnya itu aja. Simple sebetulnya, tapi harus dilatih. Ya sama kita belajar listrik, yang nggak belajar listrik, ya dia percaya juga beli HP juga, padahal nggak ngerti tuh sinyalnya ada apa nggak ngerti. Ya kalau begitu aja bisa ya monggo gitu loh, percaya firman terus langsung praktek gitu. Kalau saya nggak bisa, ya akal saya nanya terus. Nah, iman Allah itu perlu yang murni saja, nggak usah gede-gedean. Sebesar biji sawi cukup ya, yaitu iman yang murni tanpa adanya ketidakpercayaan. Ya. Sehingga kita sebagai co-creator pewujud mujizatnya sebesar biji sesawi cukup. Nah, kita sudah belajar juga ya bahwa ketidakpercayaan ini mengatasinya dengan doa dan puasa yang diajarkan ya di tiap agama kita. Banyak berdoa ya. Karena berdoa ini kan berhubungan dengan Allah yang spiritual. Ya, nanti melatih puasa itu melemahkan jiwa dan tubuh kita ya sehingga pikiran spiritual itu bisa lebih kuat. Dan yang kedua ini bagus, paling bagus ini jiwanya masih remuk gitu. Kok dilemahkan tetap aja kok remuk ya, tapi kan nggak ada yang mau remuk gitu. Nah, remuknya apa? Ya itu tadi apa ada masalah terutama dengan uang dan kesehatan ya sehingga menderita dan kecewa. Ini hati-hati ya remuk tapi jangan sampai berlarut-larut kita menderita dan kecewa itu saja kuncinya.
Ya, Bapak Ibu, jelas ya kita boleh terus Allah. Waduh, ini gimana nih Pak Budin? Ya, perintah iman Allah itu kan suatu potensi, suatu kata benda. Ya, ini ada firman ini kepada Adam sebenarnya. Allah, beranak cuculah di bumi dan menguasainya. Kita penguasa di bumi. Jadi bisa memerintahkan. Ya, mengenai pekerjaan tanganku, perintahkan aku. Ini sudah saya ulang lagi ya, firman-Nya. Ya. Pekerjaan Tuhan itu ya makhluk-makhluknya semua itu. Ini pekerjaan tangan adalah semua ciptaan makhluknya yang rohani, jiwani, jasmani, duniawi, dan materi. Itu semua ciptaan dia. Ya, kita bisa perintahkan, kita bisa berkuasa atas itu semua karena kita sudah belajar di S3. Ya, penciptaan ini bahwa mereka itu hidup dan berpikir merespon pikiran kita. Kalau kita melihat panca indera kita melihatnya secara kuantum, secara roh. Itu sudah dibuktikan dengan sains fisika kuantum, tapi mereka belajar gejalanya doang. Padahal itu adalah roh. Ya, perintahkan yang jasmani dunia materi itu menggunakan ya otoritas Adam di bumi dulu ya karena di bumi dulu pertama itu Adam terhubung dengan Allah. Tapi kita yang sekarang ini ya karena ada Rohul Kudus ya kita bisa merintahkan yang rohani, jiwani, jasmani dan duniawi. Makanya kita perintahkan iblis ya berkat segala macam itu yang rohani, jiwani ya kita bisa iman Allah itu kita bisa perintahkan. Ya, ini onagora otoritas kuasa kita oleh Roh Kudus ini. Kalau ini kepada Adam ya. Di bumi dan di spiritual, di surga itu di alam spiritual. Ya, sebab kita sudah percaya kepada keselamatan spiritual Allah ini dan Roh Kudus hidup di dalam kita bersatu dengan roh kita. Ini kita bisa perintahkan iman Allah ini yang nomor 4 ya dengan hukum iman yaitu percaya dan memperkatakan dan memperbuatkan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Oke, 5 perintahkan iman Allah ya untuk bekerja untuk kita pergunakan sebagai seperti hamba. Ini perintah di dalam kitab suci ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup oleh iman Allah, kita bernafas dengan iman Allah. Enggak ada shift-shiftan ini 24 jam kerja. Lah kita punya hamba enggak pernah suruh kerja. Ya ini bukan salah hambanya itu, salahnya memerintahkan. Ya salah satu tombolnya adalah bahasa roh ya, tapi ini enggak semua ini nanti belakangan lagi, tapi yang tidak harus ini. Ya, kalau kita percaya bisa katakan dan berbuat dan perintahkan itu. Ya, dengan memperkatakan, ya aku perintahkan dengan kuasa Roh Kudus gitu. Aku bekerja. Nah, Bapak Ibu sampai ke situ enggak? Nah, pekerjaan iman Allah itu mewujudkan mujizat dan berkatalah ini pekerjaannya dia. Ya dia kalau enggak bekerja ya itu sebagai hamba budak ya dia malas diam saja. Yang mujaja dan berkata Allah tidak bisa kita terima. Allah tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Nah 78 ini Roh Kudus ya, pemberdaya iman Allah sebagai bateri sebetulnya. Ya. Untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dicontohkan Isa Al-Masih dulu yang mujizatnya di sana. Lebih besar Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan lebih besar daripada itu. Dan Rohul Kudus adalah mengajar iman Allah bagaimana sebagai co-creator ya, sebagai co-creator itu. Ya, co-creator kita sudah bahas di bab ke-10 ya, penciptaan ilah. Ini ya Bapak Ibu perintahkan iman Allah ya sebagai hamba ya. Itu yang harus rajin bekerja dengan hukum iman ini percaya perkatakan dan kita perbuat. Ya. Baik, masih ada 2 slide lagi nih, kita teruskan. Yang keenam, nah ujian iman Allah. Nah ini yang sedang menerima
menerima ujian ini. Ya, kita diuji. Itu adalah ujian iman sebetulnya. Iman Allah ini diuji. Ini firman-Nya ya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa letih lesu berbeban berat? Ya, karena ujian itu yang lagi ujian iman itu dengan masalah ya keuangan lah, ya masalah kesehatan lah. Karena ku ini ringan dan enak. Nah, tahu ku ya Bapak. Ini yang ku yang ini. Nanti kita bahas ya. Ku ini adalah gandar sapi itu loh. Sapi itu kalau membajak kan dua sapi ada satu gandar itu. Itu namanya yang dipasang di tengkuknya sapi. Itu bahasa kitab sucinya ku. Ya datanglah kepadaku yang lagi menempuh ujian iman, yang letih dan beban berat, ya ku ringan dan enak. Ya datang kepada Dia, jangan yang lain-lain. Ya. Nah ujian dari iman Allah kita sudah bahas ini dari Allah tentang hal baik ya untuk kenaikan tingkat pikiran jiwa kita bermetamorfose menjadi pikiran tunduk kepada pikiran spiritual. Ini sebetulnya. Kalau pencobaan, godaan iman itu, halangan itu dari iblis. Pasti tentang hal jahat, yaitu tadi penderitaan ya. Itu semua dari iblis. Dan turun dari tingkat pikiran spiritual menjadi pikiran jiwa. Pikiran jiwa tidak mau tunduk kepada pikiran spiritual. Dan ini karena iman Allah buah roh, ini sebenarnya ujian buah roh iman Allah ini sabar dan syukur. Nah, ini ditumbuhkan dengan kita mendapatkan ujian yang baik dari Allah, ya, dengan memikul ini beban berat ini. Ya, ini diharapkan iman, kesabaran kita, syukur kita menjadi lebih dewasa. Ya, kenapa kita dikasih ujian ya? Kita anak yang sangat dikasih, pasti dididik. Kalau kita bukan anak dikasih, ya dibiarin aja. Ya, ini. Ya, ada ujian buah roh, ada ujian waktu. Ya, Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa, dan tidak pernah berhutang. Ini firman-Nya. Pasti tepat waktu dan kesempatan. Nah, ini masalahnya. Ya, itu kan kuantum itu ya non materi yang apa ya tidak berada di suatu tempat ya tapi satu gitu dan muncul tiba-tiba sebagai materi. Nah, ini kita bisa tahan ini kalau apa namanya Tuhan itu tepat waktu. Jadi kalau sudah makin dekat deadline-nya kan makin deg-degan gitu kita ya. Itu yang kita tadi kalau apa ya masalah kita makin intens, makin besar, makin berat, itu tandanya solusinya akan datang. Itu seperti itu. Karena Tuhan itu nggak bisa jauh-jauh terus diberesin. Nah, nanti nggak bertumbuh. Buah roh kita ya harus mepet. Ya, nah di situ biasanya sudah deket-deket gagal kita. Dikit lagi di situ. Ya kita berpaling dari iman Allah kepada iman manusia yang terlihat saja. Akhirnya kecewa, ya putus harapan. Nah di situ. Jadi ada ujian puaro, ujian waktu ini penting ya Bapak Ibu, panjangnya iman ini. Penting banget ya. Ujian nilai ya, kalau kita mancing ikan ya tergantung umpannya. Kalau ikannya kecil ya umpannya kecil. Kalau ikannya mau yang gede, umpannya gede. Kalau ujian tambah gede, itu artinya ya ikan kita akan tambah gede. Karena ujian dari Allah, soalnya itu sudah disesuaikan dengan kapasitas kita. Dan gedenya itu sampai 700 kali, bahkan infinity. Tidak terbatas. Nah ini kita ngerti enggak gitu loh. Kita kok makin besar kan makin down. Enggak. Ya makanya tadi syukur, sabar ininya justru tumbuh. Oh aku mau ditambah. Ini kurang. Kan gitu. Memang begitu. Gitu. Ya, karena dia tahu kapasitas kita. Kalau dia nggak tahu kapasitas kita, ya kita pasti jatuh. Ya, nah ujian beban ya, gandar ini ku ya, gandar atau ku sapi itu ya
dari Tuhan itu membuat kita ringan. Ya sebetulnya kan kita harus berkoordinasi ya dengan Allah sebelum untuk mewujudkan mukjizat kita itu. Seperti dua sapi itu. Satunya Allah, satunya kita. Ini perumpamaan di dalam kitab suci ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bersama-sama membajak ya untuk menghasilkan apa itu padi dan sebagainya. Ya, bersama dengan Allah, itu yang paling cepat gimana? Kok kita mau kita? Ya powernya beda banget kok gitu ya. Kalau yang pinter ya udah pikiran jiwa kita diam. Kita bergantung saja kepada Allah, selesai. Tapi kok kita Allahnya mau ke kanan, kita maunya ke kiri, ya kita babak belur, pasti babak belur. Ya ini gandarku Tuhan ini ringan, dia tahu kapasitas iman kita. Ya jadi ikut dia, tunduk dan caranya ya itu pikiran jiwa kita tunduklah kepada pikiran spiritual. Itu saja, gantung saja kan enak tuh. Tapi kita mau sendiri. Oke, ujian remuk pikiran jiwa supaya pikiran spiritual aktif. Nah, kalau pikiran jiwa remuk ini, di firman-Nya mengatakan kuasa Roh Kudus ini sempurna. Ya, kalau dia sempurna ya dia itu maha kuasa, Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu ya. Jadi 6 ujian iman. Iya, jadi ujian dari Allah hal baik, pencobaan atau halangan dari iblis itu hal jahat. Yaitu ujian buah roh yang harus kita syukuri. Ya, jadi supaya buah roh iman kita, kesabaran kita menjadi dewasa. Dan ini yang 4 ini ya, Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa, ya tepat waktu dan kesempatan, nggak pernah berhutang, yaitu. Nah ini biasanya mepet solusinya itu. Mepet masalahnya tambah besar, tambah intens, tambah besar. Nah itu di situ. Ya kita tetap dipercaya tadi, percaya di iman Allahnya akan bekerja atau kita pindah ke iman manusia yang terlihat. Itu, ini penting banget ya, Pak. Jadi kalau kita sudah hampir makin gelap nih malam itu ya, itu kan subuh sudah dekat sebetulnya. Ya, itu seperti itu. Ya, remu pikiran yang pernah kita bahas juga. Ya. Oke, satu slide lagi Bapak Ibu, semoga bisa menjelaskan semua tentang pemberdaya pikiran iman Allah, yaitu Rohul Kudus. Ini juga sudah kita bahas, tapi ini supaya lebih jelas ya. Ini firman ya, kamu terima kuasa kalau Rohul Kudus turun atasmu. Ya, jadi kalau enggak turun, enggak punya kuasa. Menjadi saksiku sampai ujung bumi. Saksi itu beda dengan penyaksi ya, Bapak Ibu. Penyaksi itu menyaksikan aja. Kalau saksi itu yang mengerjakan ujian itu, yang dapat masalah itu, itulah saksi. Orang lain baik belajar dari kita, gitu. Ya, jadi tanpa Rohul Kudus ini pasti babak belur. Nah, ini kita nomor 1, ini kuncinya terakhir ya, Pak. Ini penting sekali. Ya, Roh Kudus memperadakan pikiran spiritual kita untuk hidup oleh iman Allah. Ini yang kita bisa hidup ini juga bukan usaha, semua bukan usaha kita. Ini ya kuasanya dari Roh Kudus. Hidup bernafas oleh iman Allah seperti ikan bernafas di air, ya. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kita bernafas yang jiwani jasmani dengan udara. Nah, ruh kita bernafas dengan oleh iman Allah. Nah, Roh Kudus itu memberdayakan pikiran saudara dengan memerintahkan iman Allah. Ini adalah hamba kita, budak kita yang harus bekerja 24 jam non-stop. Itu perintah di dalam kitab suci. Ya, untuk mewujudkan mukjizat. Itu pekerjaan dia. Ya, Roh Kudus memberdayakan pikiran jiwa kok ini ya. Ini pikiran saudara, pikiran jiwa kita diberdayakan untuk percaya terus kepada iman Allah, tidak beralih percaya kepada iman manusia. Ini pikiran jiwa kita diberdayakan juga. Ya, Roh Kudus ini berdayakan iman Allah supaya murni dan terpisah dari ketidakpercayaan. Ya, sehingga iman kita efektif.
tidak mendua hati. 5, Roh Kudus berdayakan iman Allah ya untuk bekerja mewujudkan mukjizat menerobos hukum alam, menerobos hukum fisika ya dengan hukum alam semesta dan dengan hukum fisika kuantum kita sudah belajar. Itulah mukjizat. Terobosan, intervensi hukum alam dan hukum fisika. Nah, harus diterobos dengan hukum alam semesta dan hukum fisika kuantum. Ya, hukum roh. Oke. Roh Kudus memberikan iman Allah ya supaya panjang dan tahan lama tadi penting. Jadi panjangnya iman yang penting. Ya, tetap percaya. Jangan sampai kita putus harapan, kita kecewa. Ya, itu. 7, Roh Kudus memberikan iman ya supaya kita sabar. Ya, tabah ini buah roh untuk melalui pencobaan daripada iblis. Ya, atau lulus ujian iman dari Allah. Ya, sebagai pemenang. Ya, ini yang note yang terakhir ya. Ini caranya gimana? Ini hukum iman Allah perintahkan yang nomor 1 sampai nomor 8 itu dengan kuasa Roh Kudus. Kita perintahkan. Iya, ini iman Allah kita perintahkan ya untuk kita bisa murni, bisa dari tidak percaya. Ya, iman Allah aku perintahkan dalam kuasa Roh Kudus yang untuk kita percaya kepada iman Allah ya. Supaya iman kita panjang, keperintahkan dengan kuasa Roh Kudus, ya, Pak iman Allah yang ada dalam itu panjang dan tanah sampai akhir, ya, selesai. Ya, kita meratakan, kita perintahkan yang nomor 7 ini, ya, untuk kita iman Allah ini bikin kita sabar, ya, tabah melalui pencobaan dan lulus sebagai pemenang. Allah itu pengennya kita menjadi pemenang Bapak Ibu semua. Ya. Oke, ini Bapak Ibu semua ya, ini tidak sekedar apa ya, tadi pikiran jiwa ini adalah semua datang dari pikiran spiritual yang sudah proaktif. Ya, makanya Bapak Ibu harus meditatenya harus ini harus betul-betul ya karena ini adalah S4. Ya, jadi kelihatannya sangat sangat apa ya? Ada masalah uang dan apa namanya kesehatan masalah kita, tapi ini adalah praktek. Nah, kalau praktek buktinya pasti yang di bumi. Nanti kita kalau sudah di dimensi spiritual di surga nggak butuh iman lagi. Buat apa? Sudah terlihat semua di sana. Ini sebenarnya kan sudah ada, tapi tidak bermanifestasi di bumi. Segala anugerah Allah itu. Ya tadi apa namanya itu swalayan. Ya karena kita nggak bawa uang, yang nggak punya sarananya untuk mengambilnya, ya gitu. Yaitu iman Allah itu. Ya simpel Bapak Ibu semua, ya. Tapi perlu meditate sampai ngeh. Ini setiap setiap poin ini penting banget. Itu dari saya Pak Jiran. Semoga bisa memberkati dan monggo kalau ada yang ditanyakan.